Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibu kota baru untuk siapa? Pemirsa, pemindahan ibu kota negara terus dikebut pemerintah dari Jakarta ke Nusantara. Pasca pengesahan Undang-Undang IKN resmi, Indonesia akan punya ibu kota negara yang baru. Ya, Republik Indonesia akan segera mempunyai ibu kota baru. Rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan menuai pendapat di berbagai kalangan. Setuju? Tidak setuju. Kalau saya kurang setuju ya. Karena dengan perpindahan ibu kota yang baru itu bakalan membuat suatu perubahan juga ya dengan Indonesia, yang mana Indonesia itu nantinya akan maju merata tidak hanya di Pulau Jawa saja. Kenapa aku bilang nggak setuju? Karena dengan pindahnya ibu kota ke Kalimantan pasti bakal membuat terjadinya pembukaan lahan baru kan. Nah, pembukaan lahan baru ini menyebabkan sumber daya lahan ini semakin berkurang. Karena untuk membangun suatu ibu kota itu pasti memerlukan biaya yang besar dan juga pasti membutuhkan banyak lahan untuk dibangun infrastruktur, dan itu tuh pasti akan berpengaruh kepada sumber daya alam yang ada di sana. Seperti yang kita ketahui, pemindahan ibu kota baru suatu negara rata-rata bertujuan sebagai sarana dalam memanfaatkan sumber daya yang belum termanfaatkan dengan maksimal dan juga untuk meminimalisir risiko bencana dan kepadatan dari wilayah ibu kota saat ini. Nah, ada beberapa dampak yang akan dirasakan terhadap sumber daya, yakni sumber daya potensial yang tadinya belum termanfaatkan dengan baik, jadi bisa lebih termanfaatkan dan pastinya akan mendorong investasi di ibu kota negara baru nantinya. Dan untuk dampak negatifnya adalah sumber daya tanah dan hutan bisa terancam tereksploitasi dari adanya pembukaan lahan untuk pembangunan infrastruktur guna menunjang ibu kota negara baru. Selain dampak terhadap sumber daya lahan, perpindahan IKN ini berdampak juga pada ekonomi. Berikut dijelaskan dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap berbagai macam sektor di bidang ekonomi. Pada jangka pendek, penyerapan tenaga kerja meningkat sekitar 8% dibandingkan dengan jangka panjang yang diperkirakan hanya mengalami 1% peningkatan, bahkan tidak sama sekali mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja. Pada jangka pendek, pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 2,5% dibandingkan dengan jangka panjang yang hanya diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 0,5% peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, jumlah ekspor nasional meningkat sekitar 2% dibandingkan dengan jangka panjang yang diperkirakan mengalami penurunan sekitar 23% dari jumlah ekspor nasional. Dalam jangka pendek, jumlah impor nasional diperkirakan hanya meningkat sekitar 2% dibandingkan dengan jangka panjang yang diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 9% dari jumlah impor nasional. Biaya pembangunan untuk IKN Nusantara itu terbagi dua. Ada kawasan inti yang dimana isinya berisi istana kepresiden dan yang lainnya. Kemudian ada dua kawasan luar inti, yang dimana menurut Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia bahwa kawasan inti ini dibangun 100% biayanya dari APBN atau anggaran pembelanjaan negara. Namun biaya kawasan inti ini hanya 20% dari total seluruh biaya pembangunan IKN, dan 80% lainnya bisa berasal dari investor ataupun yang lainnya. Dan menurut Bappenas, total anggaran yang dibutuhkan untuk keseluruhan membangun IKN Nusantara itu sekitar 466,9 triliun rupiah.